Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Suranta Purba dalam program yang diberkati Tuhan, program yang dipersiapkan untuk membangun kerohanian jemaat Tuhan, yaitu SBB, Sepakat Bertumbuh Bersama. Puji Tuhan, hari ini kita masuk ke dalam episode ke-98. Kita akan membahas Mazmur pasal 89. Bapak Ibu, Mazmur 89 ini cukup panjang ayatnya sampai dengan ayat 53. Karenanya kita akan bagi beberapa episode. Hari ini kita akan bahas sampai ayat ke-19. Saya akan bacakan bagi kita. Nyanyian pengajaran Etan, orang Ezrahi. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaanmu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaanmu tegak seperti langit. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku, untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun. Selah. Sebab itu langit bersyukur karena keajaiban-keajaibanmu ya Tuhan, bahkan karena kesetiaanmu di antara jemaah orang-orang kudus. Sebab siapakah di awan-awan yang sejajar dengan Tuhan, yang sama seperti Tuhan di antara penghuni sorga. Allah disegani dalam kalangan orang-orang kudus, dan sangat ditakuti melebihi semua yang ada di sekelilingnya. Ya Tuhan, Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat, ya Tuhan, dan kesetiaanmu ada di sekelilingmu. Engkaulah yang memerintah kecongkakan laut pada waktu naik gelombang-gelombangnya. Engkau juga yang meredakannya. Engkaulah yang meremukkan Rahab seperti orang terbunuh. Dengan lenganmu yang kuat, engkau telah mencerai-beraikan musuhmu. Punyamulah langit, punyamulah juga bumi. Dunia serta isinya, engkaulah yang mendasarkannya. Utara dan selatan, engkaulah yang menciptakannya. Tabor dan Hermon bersorak-sorai karena namamu. Punyamulah lengan yang perkasa, kuat tanganmu, dan tinggi tangan kananmu. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu. Kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai, ya Tuhan. Mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Karena namamu mereka bersorak-sorak sepanjang hari, dan karena keadilan-Mu mereka berbegah. Sebab Engkaulah kemuliaan kekuatan mereka, dan karena Engkau berkenan, tanduk kami meninggi. Sebab perisai kita kepunyaan Tuhan, dan Raja kita kepunyaan yang kudus Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan dari Mazmur pasal 89 ayat 1 sampai 19 ini adalah kasih setia Tuhan kekal. Mazmur 89 ini berisi nyanyian pengajaran tentang kasih setia Tuhan. Pemazmur kalau kita lihat di dalam ayat yang kedua berkata, dia menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Artinya, selama hidupnya pemazmur mau menyanyikan kasih setia Tuhan. Pemazmur membuka mulutnya untuk memberikan pengajaran tentang kasih setia Tuhan. Dan kalau kita lihat di dalam ayat ketiga, si pemazmur berkata bahwa sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kata kasih setia Tuhan dibangun untuk selama-lamanya. Menunjuk kepada kasih setia Tuhan itu kekal. Kasih setia Tuhan itu tidak terbatas. Kasih setia Tuhan itu tidak dipengaruhi oleh apapun. Dan kasih setia Tuhan itu menunjuk kepada sifat Tuhan yang penuh kesetiaan kepada umatnya, Bapak Ibu Saudara. Dan hal ini saudara yang dikasihi Tuhan terlihat terbukti dari tindakan-tindakan Tuhan yang kokoh, yang teguh terhadap perjanjian yang disampaikan kepada umatnya sampai turun-temurun. Kalau kita lihat di dalam ayat yang kelima. Dan karena kesetiaan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, orang-orang Israel dalam hal ini si pemazmur mengenal Tuhan. Dia mengenal Tuhan bahwa tidak ada
Tuhan atau Allah seperti Dia. Bahwa Tuhan mengalahkan semua musuhnya. Lengan dan tangannya kuat. Langit beserta bumi dan segala isinya adalah kepunyaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena kesetiaan Tuhanlah si pemazmur bisa mengenal Tuhan. Jadi Tuhan bukan hanya pemilik segala yang ada, tetapi Tuhan juga memiliki karakter yang setia, kasihnya kekal kepada kita. Dan karena alasan itu Bapak Ibu Saudara, kita melihat pemazmur mengatakan bahwa Allah disegani, Allah dihormati dalam kalangan orang-orang kudus dan sangat ditakuti melebihi segala yang ada di sekelilingnya. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-8, si pemazmur berkata, Allah disegani ya dalam kalangan orang-orang kudus. Jadi di antara orang-orang kudus, Allah itu sangat disegani. Allah itu sangat dihormati. Dan kalimat berikutnya dikatakan, dan sangat ditakuti. Ya, melebihi semua yang ada di sekelilingnya. Allah itu sangat dihormati karena sifatnya yang penuh kasih setia, dan kasih setianya itu kekal, Bapak Ibu Saudara. Nah, pelajaran apa yang kita bisa petik dari Mazmur 89 ini? Pelajarannya adalah orang yang menyadari kasih setia Tuhan itu kekal atas hidupnya. Orang tersebut akan menghormati Tuhan. Orang tersebut akan takut akan Tuhan. Orang tersebut akan menyegani Tuhan lebih dari siapapun yang ada di dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita ketemu dengan orang yang memiliki sifat baik, kita juga tentu kita akan hormat sama dia. Kita akan segan sama dia. Kita akan menghormati dia melebihi orang-orang yang mungkin tidak memiliki karakter baik dalam hidup, dalam kehidupan kita sehari-hari. Sama dengan Tuhan, Bapak Saudara. Dia melebihi siapapun yang ada di bumi ini. Karakternya, kesetiaannya itu kekal. Dan itulah alasan yang membuat kita menghormati Tuhan. Itulah alasan yang membuat kita takut akan Tuhan. Itulah yang membuat kita menyegani Tuhan lebih dari siapapun. Seperti si pemazmur, ketika dia kenal bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang memiliki sifat kasihnya kekal. Dia menyegani Tuhan, dia menghormati Tuhan. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara? Apakah kita segan sama Tuhan? Apakah kita menghormati Tuhan? Apakah kita takut akan Tuhan? Sekali lagi saya ulang, orang yang menyadari kasih Tuhan itu kekal akan menghargai Tuhan, akan menghormati Tuhan, akan takut akan Tuhan melebihi apapun yang ada di dunia ini. Dia akan takut berbuat dosa. Dia akan takut melakukan sesuatu yang membuat Tuhan tersinggung atau kecewa di atas hidupnya. Saya berdoa kebenaran firman Tuhan ini memberkatin kita. Seperti biasa, di akhir program ini, izinkan saya berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Buat Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa, taruh tangan kananmu di dadamu. Mari kita berdoa. Bapa, kami sudah dengar firman-Mu. Kami yang menyadari bahwa Tuhan penuh dengan kasih setia dan Tuhan mengasihi kami dan kasih kekal. Kami menghormati Tuhan. Berikan kepada kami hati yang takut akan Tuhan. Dan sekarang hamba berdoa bagi setiap umat menyaksikan program ini. Mereka yang menaruh tangan kanan mereka di dada mereka. Jamah mereka, lawat mereka, sembuhkan mereka yang sakit, kuatkan mereka yang lemah, hiburkan mereka yang susah. Bahkan ampuni mereka yang berdosa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menerima keajaiban dan pertolongan Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah berdoa, percaya dan alami kuasa Tuhan di dalam doa-doa kita. Bapak Ibu Saudara, besok hari Minggu kita akan ibadah seperti biasa jam 10 pagi di GBI Sari Bumi Indah, Perumahan Sari Bumi Indah, Blok D 19 nomor 15A. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Salam sepakat.